Musisi ternama Zulkiflia yang masih mendekam di Lembaga Permasyarakatan Gunung Sindur dikabarkan akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait keterlibatan dirinya dalam kasus bandar narkoba Freddy Pratama. Namun, di detik-detik menjelang pemeriksaan Zul, timbul sebuah rasa cemas dari sang istri, Retno Paradina, yang mulai gelisah dengan situasi sang suami yang sebelumnya telah didakwa 18 tahun penjara atas terlibatnya Zul dalam sindikat narkoba Freddy Pratama. Lantas, benarkah dengan adanya pemeriksaan ini akan berpengaruh dengan masa tahanan Zul? Zul akan kita periksa ya, kita akan persidangan lapas ya, karena dia di lapas ya, karena dia harus jaringan dalam posisi R ya. R ada hubungan sindikasi dengan FP ya. Oke, itu kapan kira-kira panggilan? Dalam waktu dekat lah. Bulan ini tapi? Hah? Bulan ini? Pasti belum minggu ini kalau minggu bisa, ini, ya? bulan ini minggu ini. Kita lihat aja yang kena jaringan, yang mau selebgram kayak seleb apa kita periksa bos. Zul sebagai saksi karena ada Mr. R di atasnya yang Zul beli barang dari R beli barang dari Freddy Pratama. Tapi Zul ini ikut mengedarkan juga nggak sih? Iya. Makanya kita panggil sebagai saksi dia. Oke, berarti dia terkait tindak pidana korupsinya ya, bukan TPPU apa Korupsi. dua-duanya? TPA. Oh iya, TPA-nya. TPA. Ya. Tapi dia termasuk pengguna juga nggak sih, Pak? Ya, pengguna dan pengedar. Nanti kita coba panggil. Dia kena berapa tahun dia? 17 tahun ya? 14 tahun. Aku malah taunya dari itu berita ada yang nge-share. Ngilu sih gitu. Cuma pas lihat beritanya, lihat videonya, oh cuma jadi saksi gitu. Lagian kan aku emang dari awal kan udah tahu gimana ininya kan, emang dia tuh kenalnya ya sama itu situ aja temennya si Rian. Ya udah, siapa tahu meringankan juga kalau dia bisa kasih apa sih kesaksian atau misalnya keterangan yang bisa membantu pihak Bareskrim gitu. Ya biasa aja sih sebenarnya, itu kan cuma pemeriksaan saksi aja kan, dia kan jadi saksi temennya yang si R ini, karena kan R yang katanya berhubungan langsung sama dia. Kalau Zul sendiri kan emang dari awal dia bilangnya kenalnya sama R doang gitu. Di balik kisah Zulkiflia yang harus merasakan dinginnya jeruji besi, terdapat juga kisah miris yang dialami oleh sang istri Retno yang sempat berada di titik terendah dalam hidupnya. Pasca ditangkapnya Zul oleh pihak kepolisian, kini Retno pun terpaksa harus menggantikan Zul sebagai tulang punggung keluarga, mengingat anak-anaknya yang masih sangat memerlukan ilmu pendidikan. Tidak hanya mencari nafkah, tugas Retno pun semakin berat lantaran dirinya juga harus menguatkan serta memberikan pengertian tentang keberadaan Zul yang belum bisa hadir di tengah keluarga. Lantas, benarkah Retno sempat tak mampu membeli beras usai ditahannya Zul akibat kasus yang menjeratnya? Ada suka dukanya. Ya suka dukanya itu ya kayak mungkin kayak bisa nyekolahin anak sampai saat ini dengan penghasilan saya yang mungkin tiap bulan sebenarnya nggak menentu ya, cuma karena ya rezeki dari Allah akhirnya bisa saya sekolahin semuanya. Terus kalau untuk dukanya ya itu paling pusing-pusing tiap bulan gitu aja, cuma kan itu wajar, hal wajar gitu. Cuma ya happy aja, alhamdulillah anak-anak udah sekolah di sekolah yang layak. Aku aktif makeup sama di sekolah tuh, makanya aku tadi bilang nggak bisa ini kan karena lagi ada kegiatan di sekolah gitu. Iya, MUA benar. Selalu tantangannya tuh dari hal yang maaf aja emang ini kan duit gitu, perekonomian tantangannya. Cuma ya sebisa mungkin saya bisa dibawa enjoy, karena kalau aku terlalu mikirin, terlalu stres, takutnya berpengaruh sama diri saya sampai saya mungkin kayak agak males-malesan nyari job. Kan emang kayak gitu, kadang aku juga ngerasain gitu kalau udah
oh nggak ada duit apa nggak ada job, jadi kayak aduh udah berhenti aja dah gitu kan, udah sampai mau putus asa. Cuma ya kesini aku udah mulai ya udah bawa santai aja gitu. Allah Maha Pemberi kan. Apa ya, sampai kayak mungkin kayak bulan-bulan puasa kemarin itu job nggak ada, tabungan juga udah habis karena kebetulan aku pernah punya masalah sama temen keuangan dan aku harus nutupin dia tuh, jadi bener-bener habis kan, sampai kayak aduh ini kita lebaran nggak ada apa-apa gitu. Terus sampai kayak mau beli kayak beras aja tuh harus nelpon ke orang tua, kadang temen nih yang bawain gitu, kayak gitu-gitu aja sih ya. Support keluarga sama anak-anak juga kan udah pasti sumber kekuatan gitu. Jadi ya dua hal itu aja. Udah ngerti udah pada gede, udah bisa baca. Jadi ya mereka sih sekarang ya udah kayak biasa aja, santai-santai aja gitu. Paling sesekali nanya kapan nih kita ke papa nih, udah lama nggak ke papa gitu. Ya pengertiannya paling ya nunggu mama lagi libur aja, karena kan aku tuh Sabtu Minggu pasti ada job gitu. Nah sedangkan besuk itu biasanya hari Rabu, Kamis sama Sabtu. Kalau hari biasa kan anak-anak sekolah, jadi ya aku bilang ya udah tunggu mama libur dulu atau enggak, biasa aku jauh-jauh hari udah kosongin tanggalnya gitu, nggak nerima job di hari Sabtu itu. Ya pernah, cuma aku bilang bentar lagi kan, nanti kamu kesini-sini kan nggak berasa tuh, ini aja udah mau tahun baru gitu aja, nanti nggak berasa papanya udah keluar. Mereka sih pengennya ya kayak orang-orang lain kali ya, apalagi mereka ngeliat kayak satu keluarga ibu bapak pada jalan liburan. Nah itu mereka tuh sering kayak pengen banget nih jalan lagi sama papa, apalagi kan sebelumnya emang kan papanya sering ngajak jalan tuh kayak ke Bogor gitu, lihat-lihat apa sih satwa gitu. Jadi ya mungkin ya itu aja sih mereka. Ya keinginan saya sih pengen ngebahagiain anak-anak terutama, dan pengen mereka tuh mendapat apa sih kesenangan, kebahagiaan walaupun gak ada papanya kan. Mungkin dengan adanya saya yang bisa sedikit banyak bisa membahagiakan anak, jadi mereka tuh bisa lebih apa sih maksudnya ya nggak sedih lah ya walaupun nggak ada papanya.